Guru mengajar belum tentu murid belajar. Di dalam kelas, kita memiliki murid dengan karakteristiknya masing-masing. Mulai dari kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, serta bakat dan minat. Tapi, terkadang yang kita lakukan justru tidak menyikapi dengan bijak keragaman itu. Dengan memberikan pembelajaran yang menurut kita adil, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang sama dan seragam. Padahal pada kenyataannya konsep keadilan seperti itu membuat banyak murid justru tidak melalui proses belajar. Maka pembelajaran berdiferensiasi hadir untuk memastikan semua murid memiliki peluang untuk belajar, berkembang, mencapai potensi mereka sebaik mungkin dengan menghargai karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh murid. Perkenalkan, saya Nurlinda Alwi, seorang guru di SDN 2 Lejang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA tentang sistem pencernaan kelas 5 di SDN 2 Lejang. Nah, seperti biasa, kelas dimulai dengan penuh semangat agar murid juga bersemangat. Nah, langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan untuk memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Asesmen diagnostik non-kognitif difokuskan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar dan minat murid. Asesmen ini dilakukan dengan memberikan murid beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan apa yang paling sering mereka lakukan atau mereka alami. Hasilnya diketahui 15 orang bergaya belajar visual, 4 orang bergaya belajar auditori, dan 4 orang murid dengan gaya belajar kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes yaitu Papermate-nya. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan apakah murid sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Nah, dari hasil asesmen tersebut terdapat kategori 1 yaitu paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham. Hasil asesmen diagnostik ini kemudian kita akan jadikan dasar dalam pembuatan kelompok. Nah, antusias dan keseruan belajar murid mulai muncul saat saya memberikan pertanyaan bagaimana saat kalian memasukkan makanan kesukaan kalian ke mulut. Apa yang terjadi di mulut dan apa yang kemudian terjadi selanjutnya di dalam tubuh kita. Nah, di sela pembelajaran kita lakukan peregangan dulu dengan melakukan ice breaking banana dance. Selanjutnya, murid akan bekerja dalam kelompok yang telah dibuat guru sesuai dengan kategori pemahaman dan gaya belajar murid. Guru menyiapkan sumber belajar yang meningkatkan pemahaman murid. Murid dengan gaya belajar visual akan belajar dengan membaca materi pada si pena yang berupa bahan bacaan dan komik yang tampilannya sangat menarik. Murid yang auditori bisa mendengarkan podcast atau menonton video yang telah ditautkan dengan platform YouTube. Nah, sedangkan murid kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam belajar dengan menyusun gambar organ-organ pencernaan sesuai dengan urutannya. Dan mereka juga akan bermain peran. Untuk murid kategori 3 yang belum paham, guru memberikan pendampingan dan memberikan penjelasan yang lebih intens. Nah, termasuk juga melakukan pendampingan kepada murid yang mempunyai gaya belajar auditori. Karena mereka membutuhkan penjelasan langsung atau penjelasan tambahan dari guru. Sedangkan siswa pada kategori 1 yaitu paham utuh bisa menjadi narasumber di dalam kelompok. Selanjutnya setelah mereka belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka yaitu memilih sumber belajar yang mereka sukai, mereka kemudian bisa memilih tugas sesuai dengan minat. Mereka bisa memilih untuk membuat infografis, poster, atau bentuk lainnya melalui Canva for Education. Mereka juga diberikan pilihan untuk membuat rekaman suara atau rekaman video bersama dengan teman-temannya. Dan ada pula murid yang memilih untuk membuat model sederhana sistem pencernaan dengan menggunakan plastisin. Hasil karya kelompok mereka yang sudah dibuat selanjutnya mereka presentasikan. Kelompok lainnya diberi kesempatan menanggapi karya kelompok yang disajikan dan guru pun melakukan asesmen formatif.
Nah, setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Soal sederhana diberikan kepada semua murid, yaitu pemecahan misi rahasia sesuai dengan rentan waktu yang telah ditentukan. Jika murid berhasil memecahkan misi rahasia tersebut lebih dahulu, maka murid menuju lokasi tersebut untuk bertemu dengan pegawai perpustakaan. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan kolaborasi dengan staf perpustakaan untuk membantu dalam asesmen yang menarik bagi murid. Jadi, di perpustakaan mereka dipersilakan masuk dengan adab yang baik sesuai dengan petunjuk yang mereka dapatkan di depan pintu perpustakaan. Kemudian setelah masuk, staf perpustakaan meminta mereka untuk memilih 2 pertanyaan kompleks untuk mereka jawab. Jika sudah selesai, staf perpustakaan memberi stempel bintang pada lembaran misi rahasianya sebagai tanda murid tersebut telah menyelesaikan misinya. Kemudian pada kegiatan penutup, guru dan murid melakukan refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan teknik tanya jawab. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya mengenai apa yang sudah mereka pelajari. Hasil refleksi ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan model pembelajaran dan juga untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, pada bagian akhir, guru menugaskan murid untuk mencari tahu terkait jenis makanan lokal daerah setempat yang kaya akan serat dan nutrisi yang baik untuk pencernaan. Selama proses pembelajaran berdiferensiasi ini, murid terlihat sangat antusias mengikuti segala kegiatan dalam proses pembelajaran. Dan adapun refleksi dari apa yang telah saya laksanakan adalah amatlah penting bagi guru untuk memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid untuk memastikan guru mengajar, murid belajar. Inilah praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman guru serta bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salam merdeka belajar. Terima kasih.